mendirikan tauhid diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimatul haq, inilah yang penting kita ingat. Memahami terhadap suatu ma'rifah dalam rangka kembali pengenalan terhadap wujud dan maujud dalam masa aku, dia, dan masa aku, engkau adalah dia. Ini pada maujud. Sering kita dengar sulitnya bagi seorang mujahadah menetapkan sifat aku pada dirinya terhadap ibadah syahadah, yaitu ibadullah. Mencari penempatan kodrat aku ini, bagaimanapun kita berusaha menghilangkan keakuan pada diri kita, terutama terhadap keakuan kemanusiaan kita yang akan menghalangi terhadap sesuatu yang dicapai dalam berma'rifah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dalam masa mencari kepada keakuan ini, tentu tidak bisa kita menetapkan kalau hanya berdasarkan pemahaman diri sendiri. Jelas Allah mengatakan di Al-Baqarah ayat 269, maknanya Allah akan memberikan hikmah atau faham kepada orang yang dia kehendaki. Tentu kita untuk mendapatkan wujud awal yang disebut dengan aku, ini dibutuhkan persyaratan tauhid, yaitu mengalami, merasakan, dan nyata berhubungan. Tauhid, tafrid, dan tajrid. Bagaimana bisa kita beriktikad sekuat apapun dan berma'rifat sekuat apapun pencapaian la maujudun illallah, itu pekerjaan yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Kebenaran itu di atas segalanya, disebut dengan hak mutlak. Kebenaran di puncak kebenaran al-haq, yaitu tingkat kebenarannya harus bersifat mutlak. Ketergantungan iman terhadap apa yang selama ini menjadi sesuatu yang diimani, ini juga menjadi suatu gangguan dalam penetapan mutlak. Kenapa? Karena kita terbiasa menjalankan iman dan mengimani yang kita sendiri tidak paham. Tapi dalam rangka memperjalankan iman, ini harus memiliki konsep-konsep mutlak. Banyak dalam mujahadah bertolabul ilmi yang menuntut ilmu mengatakan kadang hilang, kadang dapat, kadang sama sekali lupa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak memasuki sifat tajalli tentang bagaimana mendirikan ada aku di dalam tubuhku. Ini aku di dalam aku. Bagaimana kita bisa mendapatkan tajalli tentang
menikmati satu persatu dari perjuangan perjalanan tauhid. Memiliki banyak pengenalan terhadap ma'rifatullah. Ini juga menjadi dasar perbendaharaan atau jabariyah kaji. Kurangnya jabariyah atau wawasan tentang kerahasiaan-kerahasiaan Tuhan terhadap diri berwujud kepada Allah, ini juga akan menghalangi atau menghambat untuk mendapatkan suatu khadim atau mutlak. Dengan itu kita harus menempuh jalan tafrid tajrid. Itu wajib kita tempuh. Tafrid tajrid dalam makom tauhid. Kita harus memasuki masa perjalanan menyatakan berhubungan dalam dua wujud atau jiwa dalam satu kodrat, sehingga satu kodrat ini tidak pecah pedoman kita dalam menetapkan dua jiwa dalam satu kodrat. Ini namanya tauhid. Tidak lagi terpandang Allah berbeda Muhammad, tidak lagi terpandang Muhammad berbeda dengan Allah, tapi Ahmad, wujud Allah adalah Muhammad, ini di dalam sifat hakikatnya. Maka kita harus melalui proses tafrid dan tajridnya, yaitu proses mengalami dan merasakan. Bagaimana kita mendapatkan proses mengalami dan merasakan di makom keakuannya? Tentu kita harus mentadabbur kajinya. Kita lihat dulu kapan ada kata aku dan apa wujud aku itu. Kenapa ada kata aku? Kita tidak bisa dengan berikhtikat dan mengambil keputusan sebuah ma'rifat. Kita mengadakan pengakuan tanpa mengalami dan merasakan, tanpa nyata bertauhid. Belum nyata tauhid Allah itu adalah wujud yang bermaujud bagi dirinya. Ini prasangka masih keluar dari diri. Kalau kaji tauhid tidak boleh keluar dari diri. Karena tauhid kajinya mengkerucut kepada titik awal mula jadi, bukan bertambah mekar. Ini menentukan kapasitas rohani kita. Nilai rohani itu akan lebih besar kalau yang dia santap dalam kaji itu adalah batin. Kalau yang dia telan dalam kaji itu adalah nur. Kalau yang dia rasakan dalam kaji itu adalah rahasia. Ini satapan rohaninya benar-benar harus mendapatkan sepenuh. Untuk itu kita wajib melakukan proses tajalli tentang satu persatu dari wujud dan maujud. Tidak bisa kita hanya melakukan ikhtikat. Aku wujud, aku juga yang wujud, dan aku juga yang bermaujud. Kalau kita tidak menjalani tafrid satu persatu dari kodrat itu, maka kita tidak bisa menghimpun menjadi satu. Menjadi suatu kodrat kalimatul haq, menjadi suatu kodrat kulimahnya daripada sifat Allah itu sendiri. Menjadi wujud kita harus tahu pada wujud.
Kalau kita memahami, menanami sifat aku bagi diri, kita harus kembali melihat. Karena kodrat aku pada sifat ketuhanan tidak bisa dicapai oleh apapun jalan pandangan, kecuali kita yakin yang tidak ada itu adalah yang ada. Ini yang tidak bersekutu tadi. Memahami bahasa-bahasa munajat tentang ketuhanan Allah pada diri kita. Aku ada di dalam ketiadaan, dan yang tiada itu adalah aku yang ada. Sesungguhnya yang ada itu malah yang tiada. Yang tiada itu adalah yang ada. Yang ada itu aku. Ini bahasa munajat yang membuat iblis, para setan, para batil-batil akan merasa lelah dan tidak memahami iktikat bahasa tadi. Maka tidak mungkin bisa seseorang diganggu dalam godaan yang menyesatkan. Itu tujuannya bahasa munajat tadi. Nah, untuk mendapatkan satu persatu dari wujud dan maujud, perlu kita mengalami proses tajalli atau perjalanan. Tajalli sirullah perlu kita menjalankan. Apalagi dalam masa aku. Kalau dalam masa aku, tajalinya yang mana adalah aras tiupan batin yang bisa didengarkan oleh batin itu sendiri, bukan tiupan mulut, tetapi semilirnya perjalanan batin yang didengar oleh batin rahasia diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mengalami kembali kebenaran puncak tertinggi bidalihi marifatul haq fil ilmi. Apabila seseorang telah mengalami masa aku, maka aras yang akan tumbuh merasuki rongga-rongga dirinya, membuat dia merasa nyata mengakui terjadinya wujud aku pada diriku. Bukan kita yang mengaku, bukan kita yang beriktikat mentiadakan kita, melainkan aku. Bukan kita yang harus melupakan sesuatu.